Demi Allah, kata Rasulullah, ada di antara kalian itu yang pengamalannya itu pengamalan surga. Dia beribadah, dia taat kepada Allah. Sampai, kata Rasulullah, jarak antara dia dan surga itu hanya tinggal sehasta, hanya sejengkal saja jaraknya. Sehasta itu maksudnya saking dekatnya dia dengan surga, hanya dipisah oleh kematian. Dia mati, surga sudah. Iya. Ternyata, kata Rasulullah, fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata takdir mendahului. Takdir berkata lain, dia sebelum wafat fayamalu bi amali ahlin nar. Dia tiba-tiba satu hari menjelang kematiannya berubah drastis. Yang awalnya sholat, awalnya ibadah, seumur hidup beribadah. Satu hari menjelang kematiannya, dia tiba-tiba anti sholat, anti ibadah, dia bermaksiat. Fayadkhuluha, tiba-tiba dia menjadi ahli neraka, padahal seumur hidup beribadah. Begitupun sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada sebagian di antara kalian itu yang perbuatannya buruk sekali, dosa semua, maksiat semua. Sampai jarak antara dia dan neraka itu hanya sejengkal saja. Artinya tinggal mati. Mati udah neraka, saking buruknya perilakunya. Ternyata takdir berkata lain, 1 menit dia sebelum kematiannya bertobat kepada Allah dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Allah, mati dalam keadaan baik dan masuk ke dalam surga. Hadis ini sebetulnya pembahasannya adalah tentang takdir lagi-lagi. Betapa bahwa ketentuan surga dan neraka sekalipun itu juga ada dalam genggaman takdir. Makanya di dalam tasawuf kita ditekankan berjumpa dengan siapapun jangan pernah punya hati sombong. Jangan pernah merendahkan siapapun. Orang pendosa seperti apapun yang kita jumpai, bisa jadi nasib dia lebih baik. Ternyata nasibnya satu hari menjelang kematiannya dia mati husnul khatimah, sedangkan kita bernasib sial, satu hari menjelang kematian malah bermaksiat. Kita tidak pernah tahu itu. Bahkan ketemu dengan orang kafir, kata Imam Ghazali, ketemu dengan orang kafir, kita harus katakan dalam hati, bisa jadi dia lebih baik. Bisa jadi dia nanti akan masuk Islam, dan bisa jadi saya akan dikeluarkan dari Islam. Wal'iyadzubillah. Dia pun menjadi orang mulia dan saya akan menjadi orang yang hina. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan orang lain kalau ingat sama hadis ini. Berarti penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah ditakdirkan. Nah, makanya di dalam kunut itu, dalam doa kunut kita selalu berkata, waqini birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah aku dengan kasih sayangmu dari seburuk-buruknya takdirmu. Nah, nanti timbul pertanyaan, kalau surga dan neraka itu sudah ditakdirkan, lantas apa gunanya kita beramal?